Halo, para pecinta drama Korea. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, kita akan membahas sebuah drama yang penuh emosi, tawa, dan luka hati berjudul Would You Marry Me? Sebuah kisah yang akan membuatmu berpikir, apakah cinta benar-benar cukup untuk menuju pernikahan? Mari kita mulai ceritanya. Yumari, seorang desainer berbakat, sedang melakukan presentasi produknya. Namun, para penilai justru bersikap acuh dan meremehkannya. Bahkan, mereka mengucapkan kata-kata yang tidak sopan kepadanya. Mary pun merasa kesal dan kecewa. Para pria itu menganggap Mary membutuhkan mereka untuk kerja sama. Tapi Mary menolak dengan tegas. Ia tahu, merekalah yang seharusnya menghargainya. Bukankah aku juga membayar pajak yang menggaji kalian? Begitu pikirnya. Namun, sikap mereka tetap rendah dan tidak profesional. Akhirnya, Mary memutuskan keluar dari proyek itu. Satu-satunya karyawan Mary, Song-hee, merasa khawatir. Ia tahu perusahaan mereka sedang sepi proyek. Mereka hanya memiliki 2 klien kecil, desain toko daging dan kedai kopi. Namun, Mary tetap bekerja dengan sepenuh hati. Ia rela mengganti desain yang kurang sempurna, meski biayanya besar. Kualitas adalah segalanya bagi Mary. Suatu hari, Mary pergi ke supermarket untuk mengambil cincin pernikahan yang sudah dipesannya. Di sana, ia mendapatkan kupon undian sebagai pelanggan setia. Namun, tanpa ia sadari, hidupnya akan berubah sepenuhnya. Ternyata, calon suaminya, Kim Woo-ju, berselingkuh di belakangnya. Woo-ju mengajak wanita lain ke apartemen mereka dan berbohong bahwa ia sedang rapat. Mary percaya begitu saja, tanpa curiga sedikit pun. Hingga suatu hari, Mary datang ke apartemen mereka untuk merapikan barang. Namun, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah anting wanita di lantai, dan sehelai rambut panjang di atas kasur. Mary tahu, itu bukan milik pria. Keesokan harinya, Mary menanyakan hal itu kepada Woo-ju. Ia mulai curiga karena semua unggahan Woo-ju disukai oleh wanita bernama Jenny. Woo-ju beralasan bahwa Jenny hanya rekan kerja. Namun, ketika Mary menunjukkan anting itu, wajah Woo-ju seketika tegang. Akhirnya, ia mengaku telah berselingkuh. Woo-ju beralasan bahwa ia stres dengan pekerjaan dan merasa tertekan menjelang pernikahan. Mendengar itu, Mary hancur. Ia merasa sudah berjuang sendirian menyiapkan semuanya. Namun, Woo-ju malah menghancurkan kepercayaannya. Woo-ju mencoba meminta maaf. Ia memohon agar Mary tidak putus, karena gedung sudah disewa dan pernikahan terdaftar. Namun, ketika Mary meminta melihat ponselnya, Woo-ju menolak. Ia bahkan menginjak ponselnya sendiri dan tanpa sengaja melukai tangan Mary. Pertengkaran itu menjadi akhir dari hubungan 5 tahun mereka. Beberapa waktu kemudian, Mary mencoba menjalani hidupnya kembali. Namun, masalah baru muncul. Ia dituduh melakukan penipuan sewa rumah. Polisi memintanya segera keluar dari apartemen itu. Mary mencoba meminta bantuan Woo-ju, tapi pria itu menolak mentah-mentah. Hidup Mary semakin berat. Ia bahkan ditipu hingga kehilangan 300 juta won. Ibunya tidak tahu apa-apa tentang perceraian dan kebangkrutan Mary. Sampai akhirnya, dalam keadaan mabuk, Mary tanpa sengaja menabrak mobil seorang pria. Pria itu bernama Kim Woo-ju. Nama yang sama seperti mantan tunangannya. Mary yang masih terluka emosinya langsung marah dan menuduh pria itu macam-macam. Namun, pria itu tetap sabar dan menolongnya. Ia membawanya ke rumah sakit karena Mary jatuh di atas kaktus, ya, benar-benar di atas kaktus. Di rumah sakit, dokter menemukan 17 duri kaktus di tubuh Mary. Momen ini menjadi awal hubungan unik antara Mary dan Woo-ju versi baru. Meski awalnya penuh salah paham, pria itu ternyata tulus dan baik hati. Ia membantu Mary saat ia benar-benar berada di titik terendah. Hingga suatu hari, supermarket besar biyut mengadakan undian. Besar berhadiah rumah mewah senilai 5 miliar won. Dan ajaibnya, nama Mary terpilih sebagai pemenang. Namun, untuk mengambil hadiah itu, Mary harus hadir bersama suaminya. Masalahnya, ia sudah bercerai. Disinilah kisah mulai menarik. Mary mencoba menghubungi mantan tunangannya, tapi nomor sudah diblokir. Tiba-tiba, Woo-ju yang baru, pria yang ia temui karena kaktus itu, mengirim pesan. Seketika Mary mendapat ide gila. Ia akan meminta pria itu berpura-pura menjadi suaminya. Bisa tolong jadi suamiku, untuk sementara? Tanya Mary dengan wajah gugup. Woo-ju hanya terdiam, tak tahu harus menjawab apa.
Dan disitulah babak baru kisah mereka dimulai. Itulah kisah penuh tawa, air mata, dan tak terduga dari Would You Marry Me. Drama ini mengajarkan kita tentang harga diri, cinta yang tulus, dan bagaimana bangkit setelah dikhianati. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Mary akan benar-benar jatuh cinta lagi pada Woo-ju yang baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di review drama berikutnya. Jangan lupa, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. 님이랑 잠깐 따로. 아, 그때는 제가 유미리 씨는 제가 지금 당장이라도 백화점에 신고하면 사기 미수범 대타 구할 시간도 없고요. 어쩐다. 나는 기똥차게 잘하거든요. 제가 나간다는 건 멀리 가지 마시고요. 아, 예. 아니 어저께 그 귀... 하나, 둘, 셋. Ya, itu namaku. 저희 계열사인 롯데건설에서 땅 매입부터 시고 경쟁의 고위 인사들도 거주하시고 한류 스타들도 총 3단지까지 있는데 유메리 씨가 당첨된 집은 2단지에 있습니다. Lalu bagaimana denganku? 어떤 집이라 인테리어가 다 되어 있습니다. 원하지 않으시면 철거해드리도록 하겠습니다. 우와. 마음에 드시니 다행이네요. 입주는 언제쯤 할 계획이시면 안 되지만요. 그전엔 저희 회사 소유라서 매매하실 수가 없습니다. 5년 전 영국에서 100만 파운드를 건 비슷한 이벤트가 있었어요. 아, 사실 원래 살던 집에서 나오게 돼서 집 알아보던 중이야. 화내서 미안한데 그 입장 바꿔서 생각해보시면 야, 네가 여기 왜 있어? 어? 아, 아내분은요? 아무렇지도 않게 너의 미소를 부드럽지 못해 난 아무래도 할머니만 믿고 오빠한테 돼요. 남편? 너는 어떤데 너는 어떻게 Lalu bagaimana denganku? Ya, itu namaku. 그러면한테 부탁해볼까? 이름도 같은데. 이름부터 보이진 않았어. 시상식 잠깐만 와좀. 진단서는 나왔어요. 아, 병원 돼주실래요? 남편이요? 아유, 진짜는 아니고요, 당연히. Ya, itu namaku. Lalu bagaimana denganku? Monen, Sultan boleh tanya apa maksudnya?